Yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel yang semula diterima dengan baik oleh rakyat karena akan mengurus tawanan perang. Akan tetapi secara diam-diam mereka diboncengi Nica dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Setelah terjadi insiden di Magelang antara TKR dengan tentara sekutu, maka pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata. Pertempuran ini disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Androgi dan Letkol M. Sarbini. Pertempuran Ambarawa berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan Nica dari Ambarawa. Pasukan sekutu dan Nica yang terdesak pada tanggal 15 Desember 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan menandai berakhirnya pertempuran Ambarawa. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pertempuran Ambarawa. Yang pertama, Kolonel Sudirman. Perannya dalam pertempuran ini itu Kolonel Sudirman bertindak sebagai pemimpin dalam pertempuran Ambarawa dan akhirnya memenangkan perang pahit menggunakan taktik supit urang. Taktik supit urang hanya digunakan dalam kondisi yang sangat terbatas. Namun demikian keberanian, keuletan, dan kecerdasan Sudirman berhasil memaksimalkan taktik ini. Yang kedua yaitu Letkol Gatot Subroto. Peran Letkol Gatot Subroto sebagai tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa tahun 1945 adalah juru taktik utama. Dia menemani Jenderal Sudirman untuk melawan pasukan asing. Pemilihan Letkol Gatot Subroto sebagai bagian dari pertempuran Ambarawa dilakukan setelah berhasil dibentuknya Divisi 5 Purwokerto. Divisi ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Dia juga berperan dalam mengumpulkan senjata dari tentara Jepang melalui negosiasi. Selama pertempuran Ambarawa, Letkol Gatot Subroto diangkat menjadi komandan sektor Front Ambarawa. Yang ketiga yaitu Letkol Istiman. Peran Letkol Istiman sebagai tokoh dalam pertempuran Ambarawa yaitu sebagai ahli taktik. Letkol Istiman bertempur dengan sangat gigih, memimpin pasukannya dan mengatur strateginya. Bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak stabil, dia tidak takut. Dan tokoh yang terakhir yaitu Letkol Sarbini Martodiarjo. Letkol Sarbini merupakan tokoh perang Ambarawa yang bertugas memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat Resimen Kedu Tengah untuk menyerang tentara Nica di Jambu Ambarawa. Beliau yang berpangkat sebagai Letnan Kolonel memandu pasukan TKR untuk melakukan pengepungan sekaligus penyerangan terhadap tentara asing tersebut. Dengan semangat juang para pasukan dan keahliannya menjadi seorang pemimpin, penyerangan tersebut berhasil dilakukan sesuai rencana. Kemudian untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan Nica mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan sekutu dan Nica segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka. Pertempuran senjata berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Pihak sekutu dan Nica mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Kemudian, Komandan Divisi 3 Siliwangi A.H. Nasution bersama pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintah ataupun militer pada 24 Maret 1946. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa
Pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama yaitu Muhammad Toha. Muhammad Toha menjadi salah satu tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang menjadi orang yang meledakkan gudang mesiu dan gugur bersama ledakan tersebut. Muhammad Toha kala itu sempat berulang kali dilarang oleh atasannya, namun pada akhirnya ia berhasil meledakkan gudang persenjataan itu dan gugur karena ikut terbakar di dalamnya. Tokoh yang kedua yaitu Abdul Haris Nasution berperan penting dalam pengumuman hasil musyawarah Hari Majelis Persatuan Perjuangan Priangan dan para pejuang lainnya. Selain itu, mereka memutuskan bahwa rakyat akan mengungsi ke arah selatan bersama tentara, sedangkan kota Bandung di bumi hanguskan agar tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu. Dan tokoh yang ketiga yaitu Sultan Syahrir. Tokoh pertempuran Bandung Lautan Api ini pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat ketika Kolonel Nasution mengajukan keberatan untuk mengosongkan Bandung. Syahrir justru memutuskan untuk menuruti ultimatum tentara Inggris atau sekutu, padahal TRI dibutuhkan untuk melawan Nica yang akan datang setelah sekutu. Sultan Syahrir mengkhawatirkan tindakan pembakaran akan merugikan rakyat karena memerlukan biaya untuk membangunnya kembali. Kesimpulannya itu, jadi dalam pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi karena pasukan sekutu yang menyerang kota Ambarawa yang alih-alih untuk membebaskan tawanan tentara Belanda, tetapi justru para tawanan tersebut malah dipersenjatai, kemudian menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Kemudian dalam serangan Bandung Lautan Api dilatar belakangi karena pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung dan sikap pasukan Nica yang merajalela dengan aksi terornya.